warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulina, NPM 1911010118. Tujuannya itu untuk memenuhi tugas mandiri air mata kuliah metode. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian melalui PPT, yaitu proposal penelitian yang berjudul implementasi metode pembelajaran tetap muka untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Adapun latar belakang masalahnya itu implementasi atau pelaksanaan pendidikan saat ini masih dirasa belum bisa memberikan hasil yang memuaskan karena pendidikan di tanah air saat ini belum bisa mencapai taraf internasional. Adapun faktor penyebabnya yaitu kurang memadainya strategi pembelajaran yang inovatif dari pendidik disesuaikan dengan kondisi kelas maupun peserta didiknya. Dengan menggunakan metode tutor sebaya ini, seperti halnya kita ketahui bahwasanya anak tidak akan terpaksa menerima ide-ide atau sikap dari teman yang memiliki kematangan atau umur yang sama. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap materi Al-Quran Hadis ini kurangnya motivasi belajar dari dalam diri peserta didik. Dengan menggunakan metode tutor sebaya, yaitu bahasa lebih mudah untuk dipahami dan bahasa yang digunakan tidak terlalu baku. Maka sekolahan MTS Aliman Banjaragung ini menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya karena dengan menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu dalam kegiatan belajar mengajarnya di mana MTS Aliman Banjaragung ini mengimplikasikan metode tutor sebaya ini guna meningkatkan motivasi belajar siswa dalam memahami materi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hal ini dikarenakan mode pembelajaran yang monoton dan sumber belajar yang kurang bervariasi, sehingga siswa sulit untuk memahaminya, serta kurangnya kemampuan pedagogi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran motivasi mengajar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan semangat dalam mempelajari Al-Quran Hadis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode tutor sebaya di MTS Aliman Banjaragung. Yang kedua yaitu bagaimana dampak penerapan metode tutor sebaya terhadap motivasi belajar siswa di MTS Aliman Banjaragung. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan pada metode pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Aliman Banjaragung. Yang pertama itu ada pengertian tutor sebaya. Apa sih itu tutor sebaya? Tutor sebaya adalah seorang teman atau siswa yang dipilih oleh guru atau ditunjuk oleh guru untuk menjadi tutor dan ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pengajaran dengan tutor sebaya adalah kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang mempunyai kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau menerapkan suatu konsep. Tujuan metode tutor sebaya adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu dalam hal meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode tutorial merupakan cara penyampaian bahan pelajaran yang telah dikembangkan dalam bentuk untuk dipelajari siswa secara mandiri. Pertama itu siswa dapat mengkonsultasikan tentang masalah-masalah dan kemajuan yang ditemui secara periodik. Adapun selain itu tujuannya itu dapat yang pertama meningkatkan penguasaan siswa sesuai dengan modul untuk melakukan penanganan materi yang relevan. Yang kedua itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah atau mengatasi kesulitan. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang belajar mandiri dan menerapkan pada masing-masing modul yang sedang dipelajari. Yang keempat itu guru dapat membimbing siswa yang perlu mendapat bimbingan khusus. Yang kelima, guru dapat mengadakan evaluasi. Prinsip-prinsip metode tutor sebaya yang pertama itu ada stimulasi, yaitu pesan yang diterima dari siswa dari guru melalui informasi, biasanya dalam bentuk stimulus. Yang kedua, perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi yaitu ada pun cara untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi antara lain melalui cara pengajaran yang bervariasi. Yang ketiga itu adanya respon yang dipelajari. Adanya respon yang dipelajari atau respon siswa terhadap stimulus guru meliputi berbagai bentuk seperti perhatian, proses internal terhadap informasi, tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar mengajar. Yang keempat itu ada penguatan sumber belajar. Penguatan sumber belajar itu untuk pemuasan kebutuhan yang berasal dari
dalam dan luar dirinya. Yang kelima itu ada pemakaian dan pemindahan belajar. Dengan memperluas pembentukan asosiasi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memindahkan apa yang sudah dipelajari pada situasi lain. Menentukan apa yang menjadi tutor. Dalam penerapannya itu ada menentukan apa yang menjadi tutor, siapa yang akan dijadikan tutor. Diperlukan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Yang pertama itu dalam penerapannya itu menyiapkan tutor. Guru memberikan petunjuk kepada tutor bagaimana mendekati temannya dalam memahami materi. Yang kedua itu guru menyampaikan pesan kepada tutor-tutor agar tidak selalu membimbing teman yang sama. Yang ketiga itu guru membantu agar semua siswa dapat menjadi tutor sehingga mereka merasa dapat membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, tutor sebaiknya bekerja dalam kelompok kecil. Terus yang kelima itu guru memonitoring terus kapan tutor maupun siswa lain membutuhkan pertolongan. Yang keenam itu guru memonitoring tutor sebaya dengan berkunjung dan menanyakan kesulitan yang dihadapi setiap kelompok pada saat mereka diskusi di kelas maupun mengadakan praktikum. Yang ketujuh itu tutor tidak mengetes temannya untuk grade, biarkan hal ini dilakukan oleh guru. Yang ketujuh itu membagi kelompok dalam tutor sebaya. Seorang guru bertindak sebagai pengawas dan pengatur jalannya program tutor sebaya ini. Cara mengajar tutor sebaya itu yang pertama, pilihlah materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa secara mandiri. Mengajar yang dibagi seperti subbab materi. Yang kedua, bagilah para siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga itu sebagai tutor sebaya itu masing-masing kelompok diberikan tugas untuk mempelajari satu submateri. Setiap kelompok dibantu oleh teman atau siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. Yang keempat itu beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima itu setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan submateri sesuai tugas yang telah diberikan oleh guru. Guru bertindak sebagai narasumber utama. Yang keenam, setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan submateri, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. Bagi beberapa siswa yang memiliki perasaan takut, kelebihan dan kekurangan, bagi perasaan enggan kepada guru. Metode ini merupakan penampakan yang lebih baik bagi tutor sendiri, yaitu pekerjaan tutoring akan memperkuat konsep yang sedang dibahas. Terus membantu para tutor untuk melatih diri memegang tanggung jawab dalam mengemban suatu tugas, mempererat hubungan antar siswa sehingga mempertebal perasaan sosial. Kekurangan tutor sebaya yaitu siswa yang dibantu sering kurang serius dalam belajar karena berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang memuaskan. Yang kedua, ada sebagian siswa yang justru enggan ketika bertanya karena malu kelemahannya diketahui oleh temannya. Yang ketiga itu, pada kelas-kelas tertentu, pekerjaan tutoring sukar bila dilaksanakan karena adanya perbedaan jenis kelamin antar tutor. Yang keempat itu, guru akan mengalami kesusahan dalam menentukan yang menjadi tutor karena tidak semua siswa yang pandai dapat mengajarkan kembali pada temannya. Yang kelima, maupun dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan yang diinginkan. Adapun jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi yaitu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah motivasi belajar dari siswa itu sendiri. Motivasi intrinsik ini diantara ditimbulkan oleh faktor-faktor yang muncul dari luar pribadi siswa itu sendiri atau termasuk dari guru. Faktor-faktor tersebut bisa positif dan negatif. Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk belajar yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Motivasi intrinsik biasanya diantaranya itu ditimbulkan oleh faktor-faktor yang muncul pribadi siswa itu sendiri, terutama kesadaran akan manfaat materi pelajaran bagi siswa itu sendiri. Bentuk-bentuk motivasi itu yang pertama ada seperti memberi angka kepada siswa, memberi hadiah, memberikan pujian, memberikan tugas ataupun hukuman. Teori-teori motivasi tentang motivasi dan implikasinya dalam pembelajaran.
teori isi atau teori konten, yaitu teori ini menekankan perlunya memahami faktor internal seseorang yang mendorong untuk bekerja lebih giat lagi. Teori ini menggarisbawahi bahwa kebutuhanlah yang memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Yang kedua itu ada teori perilaku atau reinforcement. Teori ini beranggapan bahwa keberhasilan seseorang di masa lalu akan menjadi motivasi baginya untuk melakukan hal yang sama di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Yang terakhir itu atau yang ketiga itu ada teori proses atau proses teori. Pada teori ini lebih menekankan bagaimana dengan tujuan apa seseorang dapat dimotivasi. Menurut teori ini ada dua kunci pokok yang terdapat dalam diri seseorang, yaitu harapan dan kekuatan. Adapun indikator motivasi yaitu yang pertama adanya hasrat dan keinginan berhasil, yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yang ketiga adanya harapan dan cita-cita, yang keempat adanya penghargaan dalam belajar, yang kelima itu adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, yang keenam itu lingkungan belajar yang kondusif. Dampak implementasi metode tutor sebaya dalam pelaksanaan belajar Al-Quran Hadis terhadap motivasi belajar siswa. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Nah, dampak motivasi terhadap siswa ini dapat menjadi masalah yang penting dalam pendidikan, apalagi dikaitkan dengan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Dampak terhadap motivasi siswa ini dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Di dalam belajar, banyak siswa yang kurang termotivasi, karena terhadap pelajaran termasuk di dalamnya adalah aktivitas praktek maupun teori untuk mencapai suatu tujuannya. Adapun faktor motivasi dari orang tua, yang pertama itu faktor dari orang tua atau keluarga, di mana keluarga mempunyai peranan penting. Keadaan keluarga sangat menentukan keberhasilan tidaknya anak dalam menjalani proses belajarnya, karena kondisi dari keluarga atau orang tua yang bermacam-macam turut menentukan bagaimana dan sampai di mana hakikat belajar yang dialami dan dicapai oleh anak. Selain itu, adanya faktor orang tua merupakan orang tua yang pertama kali mendidik anaknya sebelum anak tersebut mendapat pendidikan dari orang lain. Faktor dari lingkungan sekolah. Faktor dari lingkungan sekolah yaitu memegang peranan yang sangat penting, karena dalam kegiatan belajar mengajar, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar anak dan sebaliknya, kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar anak. Motivasi merupakan suatu syarat mutlak dalam kegiatan belajar mengajar. Seseorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurangnya motivasi tidak akan berhasil dengan secara maksimal. Adapun yang terakhir itu faktor dari teman sebaya. Faktor dari teman sebaya itu mempengaruhi cukup besar dalam tingkat meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri, karena teman sebaya itu ibarat lingkungan sosial. Pertama, tekanan sebaya positif dapat membawa perilaku menjadi positif pula, termasuk juga dalam meningkatkan motivasi belajar. Pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran Al-Quran Hadis, mata pelajaran yang ditunjuk kepada peserta didik untuk memahami Al-Quran Hadis dan sebagai sumber belajar agama Islam, dan mengamalkan isi pandangan sebagai petunjuk dan landasan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah salah satu mata pelajaran agama Islam yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah serta berguna untuk menyiapkan generasi Islam yang telah memahami nilai-nilai ajaran agamanya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan di masa mendatang. Sehingga dalam kehidupannya mereka dapat menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan atau pedoman hidupnya. Itu pertama adanya fungsi dan tujuan itu. Pertama itu mendorong, membimbing, dan membina kegambaran serta kemampuan untuk membaca Al-Quran dan Hadis. Adapun yang kedua itu menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman kandungan ayat Al-Quran dan Hadis dalam perilaku peserta didik di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, adapun tujuan mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu di Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dengan menggemari membaca Al-Quran dan Hadis.
Yang kedua, menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran dan hadis dalam perilaku peserta didik di kehidupan sehari-hari. Adapun ruang lingkup materi Al-Quran hadis, yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Tsanawiyah ini meliputi beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Maksudnya ya di sini tuh menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis yang diambil sebagai bahan materi atau bahan ajar yang telah disesuaikan dengan tingkat pendidikan di MTS. Yang kedua itu dilihat dari mufradat. Mufradat itu biasanya tidak disebutkan semuanya, melainkan hanya beberapa mufradat saja yang dianggap sukar bagi peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para peserta didik dalam hal pemahaman, karena mereka tahu arti mufradat. Yang ketiga itu tafsir atau penjelasan, yaitu dapat membantu peserta didik dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan mata pelajaran, karena menghafalkan saja tidak cukup, harus dengan menjelaskan materi yang lebih kuat tersimpan dalam ingatan peserta didik dan sulit terlupakan. Yang keempat itu ada tajwid. Tajwid itu menurut bahasa berarti memperindah sesuatu, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Hal ini menggunakan metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana untuk memahami metode penelitiannya dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Tempat dan waktu penelitian ini yaitu penelitiannya dilakukan di Madrasah Tsanawiyah di MTS Al-Iman Banjaragung, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil pada jam mata pelajaran Al-Quran hadis. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya berdasarkan judul yaitu implementasi metode tutor sebaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran Al-Quran hadis di MTS Al-Iman Banjaragung. Maka yang menjadi objek penelitian ini yaitu guru dan peserta didik MTS Al-Iman Banjaragung. Dalam pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, atau dengan kata lain yaitu pengambilan sampel didasarkan kebutuhan peneliti. Jenis penelitian ini yaitu sesuai dengan judulnya, maka jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan metode deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau berlaku secara umum atau menarik generalisasi. Data, sumber data, dan penelitian. Data adalah segala bentuk informasi, fakta, dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau yang dikaji. Yang pertama itu ada data primer, yaitu data primer adalah data yang bersumber langsung memberikan data kepada pengumpul. Data primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber data primer yaitu secara langsung dari responden. Data sekunder yaitu adalah data atau informasi yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari catatan yang sudah ada atau dari dokumen-dokumen yang telah terpublish. Teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif ini, dalam penelitian metode kualitatif ini yang pertama observasi, yaitu observasi atau pengamatan, di mana observasi digunakan untuk mendapatkan data awal dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Alasan saya menggunakan teknik pengumpulan data ini yaitu pada observasi, karena penelitian ini adalah untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dalam menerapkan metode tutor sebaya terhadap peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua itu menggunakan teknik wawancara, di mana menggunakan teknik wawancara ini teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Terakhir itu ada dokumen. Dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabel, notulen, rapat, dan sebagainya. Metode ini saya gunakan untuk menyempurnakan data-data yang telah diperoleh sebelumnya melalui observasi dan wawancara, sehingga dalam pengumpulan data ini layak dan dapat untuk diteliti.
teknik analisis datanya, yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data itu merupakan proses menyeleksi atau menentukan fokus, menyederhanakan atau meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Dalam proses ini, penajaman pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna, dan menatanya sedemikian rupa. Yang kedua itu ada display data. Display data itu merupakan proses penampilan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, atau matrik dan grafik, dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh penelitian sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Yang ketiga itu ada kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi. Sejak pengumpulan data, peneliti harus membuat kesimpulan-kesimpulan sementara. Dalam tahap akhir, kesimpulan tersebut harus diperiksa atau diperiksa kembali, yaitu diverifikasi pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam metode kualitatif ini, yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan datanya itu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis datanya yaitu ada reduksi, display data, dan kesimpulan ataupun verifikasi. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata dalam penyampaian proposal atau mempresentasikan proposal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.